Mbak An, yuk duduk Ya, di sini. di sini aja ya Bu ya. Alhamdulillah cuaca cerah ya Bu hari ini. Alhamdulillah. Bu An ada banyak waktu luang nih hari ini. Insya Allah ada ya. Iya, karena mungkin pembicaraan kita ini agak lama, nggak Iya. apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iya. Bu An, maaf ya sebelumnya. Dari kemarin saya lihat Bu An tuh seperti ada yang dipikirkan gitu, agak melamun gitu. Iya, ternyata kegalauan saya terlihat sampai Bu Pina. Iya, tidak seperti biasanya yang teriang. Ada apa ya kalau boleh saya tahu? Ini waktu rapat terakhir kita kan hari Sabtu kemarin saya ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah karena saya ada kegiatan tatap muka dengan siswa. Apa yang menyebabkan Bapak Kepala Sekolah menegur Bu Aan? Karena ada tatap muka dengan siswa dan waktunya lumayan lama. Selain itu anak-anaknya tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak antara anak-anak. Nah, Bu Aan, dari obrolan kita, apakah yang ingin Bu Aan capai dari obrolan kita hari ini? Saya ingin mendapat solusi terbaik dari Ibu bagaimana cara saya mengajarkan calistung kepada anak-anak di masa pandemi seperti ini. Mungkin nanti kita akan diskusikan saja ya. Kita mencari solusi bersama-sama. Nah, selain ingin mendapatkan cara yang terbaik tadi ya, solusi terbaik bagaimana nih menghadapi masa pandemi ini, tapi kita harus tetap target pembelajaran tercapai, khususnya calistung ya di kelas 1. Ada lagi selain itu? Saya ingin lebih maksimal mengajarkan mereka calistung. Ya. Nah, kalau boleh saya tahu, apa yang menyebabkan kepala sekolah menegur Bu Aan selain yang tadi sudah disebutkan karena tatap muka, mungkin apakah ada hal-hal yang belum ditargetkan tercapai? Selain tatap muka yang terlalu lama, tidak memakai masker dan kurang menjaga jarak, dan ada orang tua yang memposting kegiatan yang dilaksanakan hari ini. Iya. Karena saya pada saat melaksanakan kegiatan tersebut mendokumentasikan. Nah, dan salahnya saya lupa memberitahu kepada orang tua, tolong dokumentasi ini tidak boleh diposting. Tapi ternyata ada orang tua yang memposting kegiatan tersebut dan ada guru yang tahu. Mungkin saja salah satu guru ada yang memberitahu kepala sekolah terkait kegiatan itu. Mungkin karena memang secara tatap ini yang di kabupaten kita memang harus melaksanakan PJJ, belajar jauh, dan BDR, belajar dari rumah, sehingga posting-posting yang seperti itu ya khawatirnya akan menimbulkan masalah. Sangat. Iya, betul. Ya, saya memahami apa yang Ibu rasakan. Nah, selain tadi permasalahan yang tadi ya, dalam pembelajaran calistung, permasalahan apa yang Ibu hadapi? Kan Ibu nih ya Ibu kan baru ya di sini, langsung aja kelas 1. Mungkin ada permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi. Ya kalau misalnya saya kan baru di sini ya Bu. Nah, saya masuk ke sini kan semester 2. Jadi waktu semester 1 masih oleh guru yang lama. Nah, saya belum terlalu tahu bagaimana karakteristik anak, harusnya belajarnya seperti apa, harusnya apa yang saya lakukan itu seperti apa gitu, bagaimana. Jadi intinya saya belum mengetahui karakteristik setiap anak di sini. Nah, betul, memang memahami karakteristik anak ya salah satunya dengan sering berkomunikasi dengan anak. Cuma ya memang begitu ya, kita kendalanya karena kita tidak ada tatap muka di sekolah, sehingga memang membangun chemistry itu mungkin agak lama gitu ya. Nah, selain tadi dari faktor pandemi yang haruskan kita belajar dari jarak jauh, nah apakah ada faktor lain? Ada Bu, dari peran orang tuanya juga. Bagaimana maksudnya? Kebanyakan kan orang tua di sini, orang tua siswa di sini
ada yang bekerja di luar, maksudnya Iya. tuh di luar, ke luar negeri. Iya. Ya, jadi di rumah tuh anak hanya tinggal bersama adik dari orang tua tersebut ya, atau neneknya Iya. gitu. Jadi peran orang tua, benar-benar orang tua tuh kurang, kan nenek sama adik atau kakaknya kan punya kegiatan lain. Iya. Barangkali ada yang lagi kuliah, Iya. atau neneknya harus bekerja ke ladang Iya. gitu. Ya, berarti faktor dari rumah ya, Mm-mm. tingkat kesiapan anak dan apa namanya tuh fasilitas mungkin ya, Iya. fasilitas belajarnya, lalu dukungan orang-orang sekitar yang berbeda-beda ya. Nah, dari 26 siswa di kelas Iya, 1, 26. kalau boleh saya tahu sudah berapa persen itu yang sudah lancar Calistung? Sudah Kalau mahir? yang sudah benar-benar lancar membaca menulis dan berhitung itu 50%. Iya. Kan dari 26 itu saya bagi 2 kelompok ya Bu. Iya. Kelompok 1 itu untuk yang sudah lancar membaca, menulis dan berhitung. Kelompok 2 itu yang sudah tahu huruf, Iya. yang sudah bisa mengeja, dan yang belum tahu huruf sama sekali. Seperti itu. Jadi balance 50% Iya. Berarti baru setengahnya Iya, ya. setengahnya. Nah, khususnya bagi yang itu yang 50% yang belum bisa, nah apa saja yang akan Ibu lakukan? Strategi sebenarnya saya dari semester 1 melihat dari siswa yang belum bisa membaca itu, inginnya saya ada les tambahan atau ada Ya. kelas tambahan untuk khususnya yang belum bisa membaca, menulis dan berhitung. Apakah Ibu sudah membicarakan rencana Ibu? Nah, sampai saat ini rencana saya belum saya sampaikan, masih ada saya sendiri aja yang tahu gitu, Bu. Oh, Belum ada yang begitu. tahu sama sekali, guru-guru yang lain ataupun yang lainnya gitu. Nah, berarti dari identifikasi permasalahan ya, berarti tadi anak-anak baru setengahnya yang baru bisa mungkin membaca, menulis dan berhitung. Lalu Ibu Aan juga tadi untuk strategi bagaimana yang 50% anak itu bisa Calistung ingin tatap muka, hanya mungkin terkendala dengan protokol kesehatan, dengan aturan-aturan yang memang mengharuskan pembelajaran jarak jauh. Tetapi tadi Ibu Aan juga menyampaikan ide bahwa ingin memberikan kelas tambahan, hanya belum dibicarakan. Nah, apa yang akan Bu Aan lakukan? Ini kan sudah nih tadi ya, ide-idenya sudah muncul. Nah, yang akan Ibu lakukan apa? Ya, pertama saya paling membuat jadwal dulu. Dari kedua 13 siswa itu Ya. saya bagi menjadi 3 kelompok. Ya. Dari 4 sama 5 orang. Nah, dari situ nanti setiap kelompoknya kan ada 3 kelompok, Bu. Ya. Satu kelompoknya itu 2 hari dalam seminggu, tapi harinya sama, misalnya hari Senin sama hari Rabu, Ya. Selasa sama Jumat, Kamis sama Sabtu, seperti itu ya. Rencananya itu dilaksanakan apakah di sekolah atau di rumah atau bagaimana? Kalau misalnya saya kan baru di sini ya Bu, jadi Iya. saya belum tahu alamat rumah siswa masing-masing. Jadi kemungkinan untuk saat ini dilaksanakannya masih di sekolah, tapi saya juga harus berbicara dulu kepada guru-guru yang lain dan juga kepala sekolah terkait strategi yang akan saya laksanakan ini. Ya, bagus. Nah, Mbak An, itu dari faktor Bu Aan ya. Nah, selain tadi yang sudah direncanakan, apa yang membuat Bu Aan merasa saya nih punya kelebihan atau punya kekuatan apa yang dalam diri Bu Aan yang bisa membuat rencananya Bu Aan itu bisa berhasil? Ya, sebenarnya dari awal kuliah Bu, pertama memang saya suka anak kecil ya Bu Ya. ya. Jadi kenapa saya memilih PGSD kuliahnya. Yang kedua itu setelah menjalani kuliah ya Ya. beberapa semester, oh ternyata buku itu penting untuk anak. Buku itu harus benar-benar kita usahakan biar anak tuh cinta buku gitu ya, Ya, Bu. betul. Apalagi kan sekarang gadget semakin beragam ya Bu, Iya, lebih iya, tambah iya. canggih. Ya, Jadi anak-anak lebih memilih HP HP ya. kan tinggal googling, cari ini googling, Iya, cari itu betul. googling Iya, gitu. iya. Padahal kan kalau misalnya dilihat dari itu memang bagus ya Bu HP Iya. itu gitu-gitu, tapi
buku itu lebih apa ya, maksudnya tuh lebih jelas gitu. Iya. Siapa yang menulisnya. Iya, betul. Yang menulisnya kan harus berkompeten ya Bu, Iya, harus betul, dalam betul. bidangnya. Iya. Kalau dari HP kan, dari gadget, dari Google, kita belum tahu Ya kadang itu sumbernya sumbernya itu tuh sudah valid atau belum, tidak ya seperti gitu. itu. Ya. Terus dia ingin anak tuh cintakan buku. Ya. Terus misalnya kalau misalnya ini Maya, anak kelas 1 nih udah bisa semua, udah bisa baca, menulis dan berhitung. Saya itu ada, selain strategi tadi, ada program ingin membacakan dongeng, karena memang Ya, bagus. saya suka mendongeng gitu sama Iya. anak saya juga di rumah. Enak gitu kalau misalnya, jadi perkembangannya tuh lebih pesat gitu Bu. Iya. Iya gitu. Ya, bisa melatih fokus anak juga Iya, ya. betul Ibu gitu. Ya, karena hanya mendengar dan mendengarkan pasti berbeda ya prosesnya itu. Dan bisa melatih fokus anak, lalu bisa melatih kesabaran anak juga, bagaimana tidak memotong pembicaraan orang Iya, lain. betul, iya. Memang betul, budaya-budaya positif seperti tadi literasi, mendongeng Iya. itu memang sangat bagus diterapkan. Iya. Nah, Bu Aan, kira-kira nih orang tua bisa mengambil peran apa dalam pembelajaran calistung khususnya di kelas 1? Karena kebanyakan orang tua itu bekerja di luar ya Bu, jadi peran orang tua itu kurang maksimal. Selain itu ada ya orang tua yang curhat gitu ke saya, Bu, anak saya kalau ada tugas harus diiming-imingi dulu, dibeliin ini, dibeliin itu. Ya mungkin itu karena ya beliau kan merasa bekerja di luar meninggalkan anaknya, jadi merasa berdosa gitu. Jadi keinginan anak harus dipenuhi betul, gitu ya. Jadi lebih kalau nggak ke dipenuhi, pemenuhan iya, materi, pemenuhan materi ya, itu. ya. Jadi setiap orang tua itu tuh memfasilitasi anaknya udah punya HP, jadi ya pokoknya keinginan anak tersebut tuh selalu dipenuhi gitu. Iya. Tapi itu kalau misalnya menurut saya itu pasti akan berdampak ke depannya itu ya kurang bagus. Jadi kalau apa-apa harus ada hadiahnya gitu. Ya betul. Memang jadi istilahnya tuh motivasi belajar anak dari dalam diri sendiri jadi kurang. Gitu. Karena terbiasa dengan diiming-imingi apa-apa harus ada hadiah dulu seperti itu. Jadi, sehingga ya anak pun untuk belajar tanggung jawab terhadap tugasnya pun menjadi kurang. Iya. Nah, kira-kira permasalahan itu apa nih solusinya menurut Ibu? Kalau menurut saya sih, kan selain tadi ya Bu, selain yang diiming-imingi, ada juga orang tua yang kurang jujur pada saya tuh Bu. Jadi misalnya, Bu, sebenarnya anak saya tuh di rumah rajin gini, bisa nulisnya, bisa, terus kalau ke adiknya sayang gitu. Tapi pas dalam pelaksanaan belajar dengan saya sendiri di kelas, kok berbanding terbalik ya dengan yang dibicarakan orang tua seperti itu. Nah, untuk perannya sendiri, jadi inginnya saya itu ketika setiap ada tugas, misalnya tugas membaca dari saya, anak-anak itu merekam, membuat video kegiatan membaca tersebut, kegiatan belajar tersebut di rumah dan dikirimkan ke saya gitu. Jadi bisa lebih terpantau juga oleh saya sendiri. Ada bukti fisik bukti fisiknya. Nah, bagaimana kalau khusus untuk terkait peran orang tua, apakah Ibu pernah mengadakan pertemuan dengan orang tua, entah itu misalnya di chat WA atau misalnya video call atau misalnya media lain yang membahas tentang misalnya tentang peran orang tua? Sejauh ini belum sih Bu. Salah saya juga sih belum bisa berkoordinasi sama orang tuanya sendiri. Jadi masih ada dalam keinginan jadi belum keinginan saya belum saya sampaikan ke orang tua gitu. Harusnya seperti apa biar kedepannya anak-anak itu lebih kondusif, lebih cepat belajarnya gitu, lebih lancar. Betul. Nah, berarti tadi faktor-faktor yang harus lebih diperkuat lagi ada dalam faktor dari diri Bu Aan dan faktor eksternnya, minat anak motivasi belajar anak dan peran orang tua. Nah, kira-kira apa yang menjadi hambatan terbesar Bu Aan dalam mengajarkan calistung di kelas 1?
dari motivasi anaknya juga sih Bu, Motivasi pertama anaknya, ya, gitu. karena memang sudah difasilitasi oleh orang tuanya gadget, jadi agak males gitu belajarnya gitu. ya. Jadi lebih, kan sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang apalah inilah itu ya Bu, Iya. jadi anak-anak tuh kurang fokus dan motivasi belajarnya tuh kurang karena memang ada pengaruh dari situ juga gitu. Apakah Bu Aan tidak kepikiran gitu buat TikTok tentang belajar? belum Iya. belum ya. Iya, karena ya memang anak-anak itu ya, Iya. istilahnya tuh sekarang mereka mungkin lebih banyak melihat ya daripada mendengar Iya. gitu ya, sehingga mungkin bisa jadi ide bagus Iya, ya ketika gurunya ya mungkin bisa memakai aplikasi gitu kan untuk ya yang isinya pembelajaran. Iya. Gitu. Iya. Nah, Bu Aan, dari permasalahan-permasalahan tadi ya yang sudah kita identifikasi tentang apa namanya tuh minat atau motivasi belajar anak, tentang peran orang tua yang belum maksimal, tentang ibu juga istilahnya tuh belum berkoordinasi banyak dengan orang tua, dan khususnya dalam pembelajaran calistung pada anak. Nah, sekarang coba tolong disampaikan rencana ibu ke depan, apa yang akan ibu lakukan untuk mewujudkan tadi keinginan-keinginan ibu yang sudah disampaikan. Yang pertama tentunya saya membuat jadwal terlebih dahulu ya Bu, membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, Ya. membuat jadwal belajarnya. Setelah jadwal selesai dibuat, saya akan berkomunikasi kepada guru-guru dan juga kepala sekolah terkait aksi yang akan saya lakukan gitu, apakah disetujui Ya, gitu, atau seperti apa kelanjutannya. betul. Jadi ibu akan membuat Iya, jadwal mengelompokkan anak dan membicarakannya kepada kepala sekolah. Iya. Mungkin lebih terkait kepada pelaksanaannya bagaimana Iya, ya teknisnya. teknisnya ya. Nah, bagaimana jangka waktu untuk rencana aksi yang akan ibu buat? Ya, rencananya saya itu dari akhir semester 1. Jadi dari mau masuk semester 2 sampai akhir semester 2, kemungkinan 3 sampai 6 bulan. Nah, dalam nanti ketika rencana-rencana itu dijalankan, kemungkinan mungkin ada hambatan atau ada gangguan atau permasalahan. Nah, bagaimana ibu mengantisipasinya? Setelah saya berikan jadwal, minta bukan petunjuk, minta izin kepada kepala Ya, sekolah ya, dan betul. bantuan guru-guru. Kalau misalnya nanti dalam pelaksanaan saya misalnya ada kegiatan atau pergi keluar, saya bisa mengantisipasinya, bisa meminta guru lain untuk menggantikan saya seperti itu. Ya, betul. Itu terkait yang ada di rencana-rencana yang ada di sekolah. Iya. Nah, apakah ibu juga berencana untuk mengadakan pertemuan dengan orang tua? Ya, pasti harus ada pertemuan dengan orang tua terkait aksi yang akan saya lakukan, karena ini kan sangat berpengaruh ke depannya dari kegiatan sehari anak. Kan misalnya harus ada yang misalnya anaknya kan biasanya misalnya ada yang les yang lain, ada yang berkegiatan yang lain, jadi biar tidak bentrok Ya, untuk waktunya ya. untuk waktunya. Baiklah. Nah, Bu, apa komitmen yang akan ibu lakukan terhadap rencana-rencana yang lain? Yang pertama saya akan ke kepala sekolah dulu ya, setelah itu kalau sudah direalisasi minta bantuan kepada guru-guru. Setelah itu kedepannya tetap minta bantuan lagi gitu kepada Iya. guru-guru. Ya. Nah, siapa yang akan Ibu Aan libatkan atau Ibu Aan minta bantuan agar Bu Aan menjalankan komitmen yang Ibu buat itu agar terlaksana dengan baik dan sesuai jadwal? Ya, pertama harus izin SUMI dulu ya Bu, Ya, betul. karena memang saya kan sudah punya anak, jadi harus bisa membagi antara di keluarga, di sekolah, dan juga mengurus suami. Nah, kalau misalnya suami saya sudah setuju, saya baru bilang ke kepala sekolah dan meminta guru-guru yang lain untuk membantu saya, khususnya ibu. Oh, boleh, boleh. Saya dengan senang hati ya. Iya. Dan semoga
semoga apa-apa yang telah direncanakan, langkah-langkah yang tadi sudah dibuat bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan. Iya. Ya. Bagaimana dengan tindak lanjut dari pertemuan kita hari ini, Bu? Nah, kalau misalnya rencana saya sudah disampaikan kepada kepala sekolah, sudah disetujui dan sudah mulai melaksanakan, insya Allah sekitar 2 minggu atau 1 bulan saya akan menindaklanjuti obrolan saya dengan ibu. Jadi saya akan memberitahu kemajuan apa atau hambatan apa yang saya hadapi, sehingga nanti ibu bisa memberikan masukan kepada saya gitu. Oke, siap. Saya siap membantu. Siap. Ya, Bu An, terima kasih Iya. sudah bersedia curhat, ya udah membagi waktunya dengan saya, Iya. sehingga alhamdulillah kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Amin. Masalah ini dulu, Ibu Karena- tadi yang bicarakan. Ya, karena saya juga di sini masih banyak belajar. Iya, sama saya juga masih belajar. Ya, Iya. ya Bu An, sepertinya kita harus bergabung dengan guru yang lain. Boleh. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama ibu.